Mengenal plester kontrasepsi, cara praktis mencegah kehamilan. Plester kontrasepsi merupakan salah satu metode KB modern yang cukup praktis dan efektif. Dalam setiap tahun penggunaannya, diperkirakan hanya terjadi sekitar 1 kehamilan dari 100 wanita yang menggunakannya secara benar. Salah satu merek plester kontrasepsi yang umum dikenal adalah Ortho-Evra. Plester ini mengandung 2 hormon yaitu norelgestromin dan etinyl estradiol. Setiap harinya, hormon-hormon ini diserap melalui kulit dan masuk ke dalam aliran darah untuk mencegah ovulasi atau pelepasan sel telur. Dengan cara ini, peluang terjadinya kehamilan bisa ditekan secara signifikan. Secara fisik, plester ini berbentuk persegi, berwarna krem, dan memiliki sudut yang bulat. Cara penggunaannya pun cukup sederhana dan tidak rumit. Plester ini ditempelkan ke kulit seminggu sekali selama 3 minggu berturut-turut. Pada minggu keempat, plester dilepas dan tidak digunakan. Minggu ini disebut sebagai minggu bebas plester, di mana biasanya menstruasi akan terjadi. Setelah minggu bebas plester selesai, siklus penggunaan dimulai kembali dari awal dengan menempelkan plester baru. Pola ini mirip dengan siklus penggunaan pil KB, tetapi dengan keuntungan tidak perlu mengingat minum pil setiap hari. Plester kontrasepsi bisa menjadi pilihan tepat bagi wanita yang menginginkan metode kontrasepsi yang efektif dan mudah digunakan tanpa harus repot setiap hari. Nah, itu tadi dasar menggunakan plester kontrasepsi dengan benar. Tapi, tahu nggak? Ada kesalahan umum yang sering terjadi dan justru bikin efektivitas plester jadi turun drastis. Penasaran apa saja? Yuk kita bahas di video selanjutnya. Jangan sampai kelewatan. Kamu wajib tahu cara pakai plester KB biar tetap nempel dan efektif. Cara penggunaan plester kontrasepsi yang benar. Plester kontrasepsi adalah salah satu metode KB yang praktis dan efektif. Namun, penggunaannya perlu dilakukan dengan benar agar manfaatnya maksimal. Plester ini bisa ditempelkan di beberapa bagian tubuh seperti bokong, perut, bagian atas tubuh, atau lengan atas bagian luar. Tapi, penting diingat, plester tidak boleh ditempelkan di area payudara. Agar kulit tidak iritasi dan penyerapan hormon tetap optimal, sebaiknya lokasi penempelan tidak selalu di tempat yang sama. Kamu bisa bergantian menempelkan plester di area yang berbeda sesuai anjuran. Sebelum menempelkan plester, pastikan kulit dalam keadaan bersih dan kering. Tempelkan plester dengan kuat dan tahan selama sekitar 10 detik. Setelah itu, gunakan jari untuk menelusuri tepi plester. Memastikan bahwa semua sisi melekat dengan baik. Jangan khawatir, plester ini didesain agar tetap menempel meskipun kamu mandi, berenang, ataupun berolahraga. Jika suatu saat plester terlepas, jangan panik. Jika lepasnya kurang dari 24 jam, kamu bisa langsung menempelkannya kembali di tempat yang sama atau menggantinya dengan plester baru. Dalam kasus ini, jadwal pergantian plester tetap sama dan kamu tidak perlu menggunakan kontrasepsi tambahan. Namun, jika plester terlepas selama lebih dari 24 jam, kamu harus menempelkan plester baru dan memulai siklus 4 minggu yang baru. Artinya, hari pergantian plester akan berubah dan kamu perlu menggunakan kontrasepsi cadangan seperti kondom selama 1 minggu pertama dalam siklus yang baru. Dengan mengikuti panduan ini, kamu dapat menggunakan plester kontrasepsi dengan aman dan efektif untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Kebayang nggak kamu kalau lupa ganti plester? Itu bisa bahaya loh, tapi berapa lama batas amannya? Harus ganti langsung atau tunggu jadwal baru? Di video selanjutnya aku bakal bahas semua kemungkinan dan solusinya. Yuk lanjut ditonton ya. Petunjuk praktis jika kamu lupa menggunakan plester kontrasepsi. Plester kontrasepsi bisa mulai digunakan dengan beberapa cara, yaitu metode Sunday Start atau dimulai pada hari Minggu, Day One Start dimulai pada hari pertama haid, atau Quick Start dimulai kapan saja sesuai kebutuhan. Apapun metodenya, jika kamu baru mulai menggunakan plester, tetap disarankan menggunakan kontrasepsi tambahan seperti kondom selama 1 minggu pertama. Namun, bagaimana jika lupa mengganti atau melepas plester? Berikut panduan praktisnya. Jika lupa menempelkan plester pertama di awal siklus, segera tempelkan begitu kamu ingat. Hari itu akan menjadi hari baru untuk pergantian plester setiap minggunya, dan kamu perlu menggunakan kontrasepsi tambahan selama 1 minggu ke depan. Jika lupa mengganti plester
plester selama 1-2 hari di minggu kedua atau di akhir minggu pertama atau kedua, langsung tempelkan plester baru saat kamu ingat. Hari itu menjadi hari baru pergantian plester tanpa perlu kontrasepsi tambahan. Jika plester masih menempel lebih dari 9 hari pada akhir minggu ketiga, segera lepaskan saat kamu menyadarinya. Lalu lanjutkan dengan menempelkan plester baru sesuai jadwal meskipun hanya berselang 1-2 hari. Dalam hal ini tidak perlu kontrasepsi tambahan. Dan jika kamu lupa melepas plester lebih dari 2 hari di akhir minggu pertama atau kedua, langsung tempelkan plester baru saat kamu ingat. Hari itu menjadi hari baru untuk pergantian plester dan tidak perlu menggunakan kontrasepsi tambahan. Memahami dan mengikuti petunjuk ini sangat penting agar efektivitas plester kontrasepsi tetap maksimal dan risiko kehamilan yang tidak diinginkan dapat diminimalkan. Jika masih ragu, konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Setiap metode kontrasepsi pasti punya plus dan minus, termasuk plester kontrasepsi ini. Kapan aman digunakan, kapan sebaiknya dihindari, semua jawabannya ada di video selanjutnya. Resiko dan manfaat penggunaan plester kontrasepsi. Yuk lanjut ditonton. Resiko dan manfaat penggunaan plester kontrasepsi. Plester kontrasepsi bekerja dengan cara yang serupa seperti pil KB kombinasi, karena keduanya mengandung hormon yang mirip. Oleh karena itu, manfaat dan risiko dari penggunaannya pun dianggap serupa. Jika kamu pernah membaca brosur pil KB, maka kamu akan menemukan bahwa peringatan dan kontraindikasi pada plester kontrasepsi juga hampir sama. Satu peringatan yang perlu diketahui saat ini bahwa efektivitas plester dapat menurun pada wanita yang memiliki berat badan lebih dari 90 kg. Dalam kondisi seperti ini, dokter atau tenaga kesehatan mungkin akan menyarankan metode kontrasepsi lain yang lebih sesuai. Beberapa efek samping yang umum dilaporkan oleh pengguna plester kontrasepsi antara lain nyeri atau ketegangan pada payudara, sakit kepala, mual, dan iritasi ringan di area kulit tempat plester ditempelkan. Oleh karena itu, penting bagi setiap wanita untuk memahami karakteristik metode kontrasepsi yang digunakan, termasuk resiko dan efek sampingnya, serta berkonsultasi dengan tenaga medis untuk menentukan pilihan terbaik sesuai kondisi tubuhnya.